Selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan ke-17 kemarin kan sempat tidak ada rekamannya. Jadi sekarang Kak Ersa mau buat rekamannya tentang penjelasan materi neraca lajur gitu. Jadi kakak sudah record untuk pertemuan ke-17 ini, jadi bisa kalian memahami tentang materi neraca lajur. Oke. Jadi dalam materi neraca lajur ada beberapa materi, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, format, proses pembuatan, serta latihan soal. Kita mulai lanjut yang pertama. Pengertian neraca lajur. Nah, pengertian neraca lajur di sini adalah suatu dokumen akuntansi yang dibuat setelah pembuatan jurnal penyesuaian dan berbentuk multikolom, antara lain kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom rugi laba, dan kolom neraca. Jadi neraca lajur atau kertas kerja yang dimaksud di sini adalah suatu dokumen yang setelah dilakukan dari jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, jadi dibentuklah suatu neraca lajur. Nah, perbedaan dari beberapa dokumen sebelumnya, baik itu dari jurnal umum sampai jurnal penyesuaian, neraca lajur itu memiliki berbagai bentuk kolom ya. Yang sudah dijelaskan di sini sampai kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom rugi laba, dan kolom neraca. Jadi itu untuk pengertian neraca lajur. Yang kedua, materinya adalah tujuan neraca lajur. Jadi tujuan neraca lajur itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Jadi memudahkan penyusunan laporan keuangan di sini merupakan sarana seorang akuntan untuk membuat data-data dari proses akuntansi yang pertama dari transaksi sampai jurnal penyesuaian. Jadi sampai dibuatkan neraca lajur itu untuk memudahkan dan meringkas transaksi-transaksi yang ada supaya penggolongan masing-masing akun sesuai dengan masing-masing laporan keuangan. Suatu contoh, misalnya kalau di neraca lajur itu semua kolom-kolom baik akun real, baik akun nominal itu semuanya masuk. Jadi tujuannya dari neraca lajur adalah untuk memudahkan dan meringkas data-data untuk dimudahkanlah penyusunan laporan keuangan. Jadi itu untuk tujuan pertama. Yang kedua adalah sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Jadi maksudnya di sini adalah menggolongkan, berarti mengelompokkan dari akun-akun dari neraca saldo hingga akun-akun penyesuaian itu nanti dibuatkanlah suatu neraca saldo setelah disesuaikan di kolom neraca lajur. Jadi ini merupakan suatu peringkasan data, karena nanti dalam beberapa akun terdapat nanti satu contoh ya, di perlengkapan memiliki akun di neraca saldo berada di debit. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian, maka perlengkapan itu akan berada di kolom kredit. Nah, sehingga tujuan neraca lajur adalah untuk meringkas berapa total akhir angka yang ada di kolom akun perlengkapan di neraca saldo setelah disesuaikan di format neraca lajur. Itu. Yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan. Kita tahu bahwa tujuan neraca lajur ini meminimalisir kesalahan dalam berarti data-data yang sudah kita buat dari neraca saldo sampai jurnal penyesuaian itu kita buat supaya tidak terjadinya
double pemasukan angka atau double input angka. Yang kedua adalah untuk memasukkan angka-angka yang benar ke dalam neraca lajur. Jadi di sini tujuan neraca lajur adalah untuk meminimalisir kesalahan ya. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Jadi maksud dari memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi adalah di neraca lajur kita bisa melihat bahwa terdapat akun-akun penyesuaian, baik itu beban dibayar di muka maupun pendapatan diterima di muka. Kemudian ada pendapatan akrual serta beban akrual. Nah, di sini kita melihat bahwa neraca lajur ini semua berbagai angka itu semuanya bisa dapat terlihat di neraca lajur. Sehingga seorang akuntan akan dapat memperkirakan bahwa sebelum membuat laporan keuangan, seorang akuntan bisa menganalisis bahwa profit yang didapatkan dari periode sekarang dengan periode sebelumnya apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Jadi maksudnya memperkirakan yang mungkin akan terjadi adalah bisa melihat bahwa pergerakan operasional perusahaan, apakah pendapatannya yang terlalu besar atau beban yang terlalu besar, begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang dimaksud dengan tujuan neraca lajur. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu fungsi neraca lajur. Fungsi neraca lajur ada berbagai fungsi. Yang pertama ada digunakan untuk meringkas data. Jadi sudah kakak jelaskan di sheet sebelumnya bahwa fungsi neraca lajur dan tujuan neraca lajur adalah untuk meringkas data supaya seorang akuntan dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan di alur akuntansi berikutnya. Kemudian fungsi neraca lajur yang kedua adalah mengevaluasi transaksi yang ada. Jadi maksudnya mengevaluasi transaksi yang ada, kita bisa melihat yang sudah kakak jelaskan bahwa seorang akuntan dapat bisa melihat semua angka-angka baik itu akun real dan maupun akun nominal. Ketika beban yang sering dilakukan atau beban yang terlalu besar pada periode sekarang itu dapat dievaluasi kepada seluruh manajemen dan kepada seluruh tim perusahaan untuk bisa meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Jadi maksudnya, jadi fungsi neraca itu seperti itu. Jadi bisa melihat semua data-data, baik itu akun real dan maupun akun nominal, sehingga apapun terdapat akun-akun yang sekiranya perlu dievaluasi, dapat dijadikan dasar untuk seorang akuntan mengambil keputusan. Karena kita bisa tahu nanti bahwa di neraca lajur itu semua akun-akun baik itu dari neraca saldo sampai jurnal penyesuaian semua itu masuk di sana. Sehingga nanti kebijakan manajemen bagaimana terhadap pengevaluasian operasional perusahaan berdasarkan dari data neraca lajur. Kemudian yang ketiga adalah sarana menyusun laporan keuangan. Neraca lajur sendiri, dasar pembuatan laporan keuangan adalah dari neraca lajur. Karena di dalam format neraca lajur ada namanya kolom rugi laba dan kolom neraca. Nah, disitulah seorang akuntan dapat membuat laporan keuangan berdasarkan dari dua kolom itu yang ada di neraca lajur, yaitu kolom rugi laba dan kolom neraca.
Fungsi yang keempat adalah penyusunan perusahaan yang kredibel. Jadi maksudnya kredibel itu adalah penyusunan perusahaan yang dapat dipercaya. Artinya fungsi neraca lajur ini ya kan dapat dipercaya data-datanya dan dapat ditanggungjawabkan kepada pihak seluruh yang membutuhkan informasi tentang neraca lajur. Sehingga kita tidak dapat memanipulasi data karena semua angka-angka baik dari akun real kemudian akun nominal itu semuanya harus diinput sesuai dengan transaksi yang ada dan tidak dimanipulasi supaya tidak terjadinya ketidakjujuran dalam pembuatan dokumen akuntansi. Yang kelima adalah melihat kegiatan harian perusahaan. Seperti tujuan neraca lajur yang sebelumnya bahwa neraca lajur itu bisa salah satunya adalah mengevaluasi serta melihat kegiatan harian perusahaan. Jadi seorang akuntan yang perlu namanya menganalisa menganalisa bahwa akun apa aja yang sering mempengaruhi ya kan naik tumbuhnya profit yang ingin didapatkan oleh perusahaan. Jadi kegiatan harian perusahaan ini merupakan sudah akumulasi dari tanggal 1 sampai akhir bulan tanggal 30. Ya kan? Jadi di sanalah bisa melihat kegiatan harian perusahaan berapa kas yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian perlengkapan yang sudah dipakai oleh perusahaan, serta berapa penyusutan yang sudah dilakukan dan diposting ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi disitulah bisa melihat bahwa kegiatan harian perusahaan itu sudah dijalankan dari dokumen neraca lajur. Berikut ini adalah format neraca lajur. Mohon maaf, ini sebenarnya bukan format laporan keuangan ya. Nah, jadi inilah format neraca lajur. Seperti dari pengertian yang sudah kakak jelaskan bahwa neraca lajur memiliki kolom-kolom yang berbagai bentuk. Jadi yang pertama itu adalah kolom neraca saldo atau neraca percobaan. Yang kedua adalah kolom penyesuaian. Yang ketiga adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kolom keempat adalah kolom rugi laba. Dan yang terakhir adalah kolom neraca. Nah, sesuai dengan fungsi neraca lajur yang sudah kakak jelaskan di sheet sebelumnya, bahwa salah satunya adalah melihat kegiatan harian perusahaan. Seperti format yang ada di sini, ya kan, bahwa seorang akuntan dapat bisa menganalisis bahwa kegiatan transaksi-transaksi apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan melalui akun-akun yang sudah ada di neraca lajur. Seperti contoh bahwa perusahaan telah melakukan penginputan penyusutan peralatan ya kan, pada periode sebelumnya. Ya kan? Kemudian pada periode sekarang dilakukanlah penyusutan kembali untuk penyusutan peralatan, sehingga nanti salah satu tujuannya sudah kakak jelaskan adalah untuk meringkas data. Nah, maksud dari meringkas ini adalah ringkas dari kolom neraca saldo percobaan dan kolom neraca saldo kolom jurnal penyesuaian, sehingga dapat diringkas ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya adjustment trial balance namanya. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi gunanya adalah untuk meringkas data-data dari neraca saldo dan penyesuaian.
seperti contoh di akun peralatan, ya kan, di neraca saldo terdapat angka di debit sebesar 170 juta. Kemudian di penyesuaian terdapat angka kredit sebesar 200.000. Nah, 200.000 ini merupakan akumulasi penyusutan yang ada. Dengan akumulasi penyusutan yang ada. Nah, berarti di sini harus diringkas datanya menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Berarti angka yang ada di neraca saldo berarti debit dikurangi dengan penyesuaian yang ada di kredit. Sehingga hasil dari ringkasan selisih untuk akun peralatan sebesar 169.800.000. Nah, setelah dilakukan neraca saldo penyesuaian, maka digunakanlah untuk memasukkan semua angka-angka ke dalam kolom rugi laba dan neraca. Jadi tujuan neraca lajur yang salah satunya juga adalah sebagai sarana untuk membuat laporan keuangan. Nah, karena kita bisa melihat bahwa di kolom rugi laba dan kolom neraca ya, itu kita bisa sebagaikan dasar untuk pembuatan laporan keuangan gitu dari neraca lajur gitu. Nah, jadi tahapan pembuatan neraca lajur yang pertama adalah menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau neraca percobaan ke dalam kertas kerja. Yang kedua adalah masukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Jika nama akun yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian ternyata belum terdapat dalam neraca saldo yang telah disiapkan pada tahap pertama di atas, maka tambahan akun baru tersebut akan disisipkan di bawah total jumlah neraca saldo. Kemudian, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance yang ada dalam kertas kerja atau worksheet-nya. Kemudian, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara memilah-milah secara tepat akun mana yang akan ditransfer ke dalam kolom rugi laba dan juga akun mana yang akan ditransfer ke dalam kolom neraca. Nah, yang terakhir adalah masing-masing kolom, baik kolom rugi laba maupun kolom neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit dengan cara menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Kemudian, besarnya selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom rugi laba harus sama dengan besarnya selisih antara saldo debit dengan saldo kredit untuk kolom neraca. Jadi maksudnya ketika nanti dibuat dalam kolom rugi laba terdapat selisih. Nah, selisihnya itu harus sama antara kolom rugi laba dengan kolom neraca. Contoh ini kakak akan bikinkan contoh soalnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh neraca lajur yang kakak buatkan pada pertemuan 18 kemarin. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa saldo yang ada pertama kali di sini kan ini salah satu soal yang sudah ada neraca saldonya. Kemudian kita buatkan untuk jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi penyesuaian yang ada di bawah. Di sini. Kemudian
langkah awalnya untuk membuat neraca lajur adalah kita masukkan data semua dari kolom neraca saldo berdasarkan neraca saldo yang ada di sini. Nah, kita masukkan semua dari kas sampai beban telepon beserta angka yang ada di debit serta di kredit. Kemudian kita masukkan hasilnya sebesar 50.950. Kita cocokkan apakah sudah benar 50.950. Ternyata sudah benar 50.950. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian berdasarkan apa? Berdasarkan AJP yang sudah kita buat berdasarkan informasi dari data penyesuaian yang ada di bawah. Nah, baik itu beban perlengkapan sampai beban kerugian piutang kita masukkan, baik itu kolom debit maupun kolom kredit. Nah, ketika tidak ada akun beban yang ada di data neraca saldo awal, kita harus menambahkan akun-akun tersebut ke dalam neraca lajur tepat di bagian bawah setelah akun neraca saldo. Seperti ini. Jadi, kolom neraca saldo yang ada di sini kan sampai beban telepon akunnya. Kemudian karena tidak ada contoh nih, tidak ada beban perlengkapan kantor, maka kita masukkan akun beban perlengkapan kantor itu tepat di bawah setelah akun beban telepon. Di sini dia. Maka dari itu, kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan saldo AJP yang ada di sini. Nah, setelah kita masukkan saldo AJP, kita cocokkan apakah total jumlah yang ada di neraca lajur sama dengan total AJP yang sudah kita buat. Jadi seperti ini, 3.585.750. Ternyata sama dengan neraca lajur 3.585.750. Nah, baru kita meringkas datanya supaya lebih valid berapa total sisa aggregate untuk per masing-masing akun. Satu contoh, di sini neraca saldo akun kas terdapat angka debit di neraca saldo sebesar 4.275.000. Kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada angka, maka neraca saldonya adalah 4.275.000. Karena kenapa kok tetap sama? Karena tidak ada angka di AJP. Nah, untuk seperti contoh akun asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka memiliki neraca saldo sebesar debit sebesar 585.000. Ternyata di jurnal penyesuaian terdapat angka untuk penyesuaian sebesar 270.000 di kredit. Maka tadi tujuan neraca saldo adalah untuk meringkas data. Nah, jadi untuk asuransi dibayar di muka, akun nominal akhirnya adalah 585.000 di debit dikurangin angka yang ada di kredit 270.000. Karena kita tahu bahwa akun asuransi dibayar di muka merupakan akun aset dia, yang merupakan akun aset saldo normalnya berada di debit. Gitu. Sehingga untuk peringkasan datanya di neraca saldo setelah disesuaikan, hasilnya adalah 315 yang didapat dari 585.000 dikurangi 270.000. Gitu. Sama kemudian untuk akun-akun yang lain kita bisa meringkas di sini. Nah, setelah kita melakukan neraca saldo setelah disesuaikan, maka kita masukkan ke dalam rugi laba. Nah, kolom rugi laba yang di sini kan kita bisa mengingat bahwa terdapat akun nominal, yaitu akun pendapatan serta akun beban. Nah, kita salin angka-angka yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam akun rugi laba, yang dimana akun rugi laba yaitu akun pendapatan serta akun biaya. Nah, didapatlah hasil pertama kali menunjukkan jumlah di debit sebesar 17.760.750. Sedangkan di kredit sebesar 32.325.000. Nah, maka untuk membalancekan antara total debit dengan total kredit, kita harus mencari selisih antara total debit dengan total kredit. Nah, ketika selisihnya terdapat di debit, maka perusahaan mengalami laba sebesar
14.564.250. Nah, kemudian kita tambahkan ke dalam total debit yang ada di sini. Sehingga total akhirnya adalah 32.325.000 di debit sama sebesar 32.325.000 di kredit. Sehingga untuk rugi laba sudah balance. Nah, apakah sampai di situ? Tidak. Untuk yang terakhir, kita harus memastikan juga di kolom neraca. Di kolom neraca di sini kita masukkan akun real. Nah, akun real itu apa saja? Akun real berarti akun harta, akun kewajiban dengan akun modal. Sehingga kita masukkan data-data dari neraca saldo setelah disesuaikan untuk akun real ke dalam akun neraca. Mohon maaf, kolom neraca. Nah, setelah dimasukkan terdapat perbedaan angka. Nah, perbedaan angka ini ya kan bahwa yang ada di debit sebesar 34.337.500 dan di kolom kredit sebesar 19.773.250. Nah, sama seperti kolom rugi laba, kita masukkan untuk di kolom selisihnya di kolom kredit. Nah, patokannya untuk kebenaran data neraca lajur adalah selisih yang ada di kolom rugi laba harus sama dengan selisih yang ada di kolom neraca. Nah, kita bisa melihat bahwa selisih di kolom rugi laba sebesar 14.564.250. Sedangkan selisih di kolom neraca sebesar 14.564.250. Maka untuk data neraca lajur yang sudah kita kerjakan itu sudah betul. Karena apa? Untuk mengecek kebenaran itu berdasarkan dari selisih antara kolom rugi laba dengan kolom neraca, yang dimana selisih angka tersebut harus sama. Gitu. Jadi harus balance antara selisih di kolom rugi laba dengan selisih di kolom neraca. Jadi sekian untuk pembahasan materi dari neraca lajur. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa chat di RR Entrepreneur. Terima kasih. Selamat siang.